Hai guys, gitu kan. Rada milenial. Oke. Jadi nanti Anda bisa ngelihat di YouTube rekamannya, masukin kata kuncinya Ono Center. Oke. Bisa diklik di sini. Silahkan dipencet nanti subscribe, like, dan khusus buat materi kita hari ini, saya akan bagi dua materi. Oke, jadi yang pertama nanti ada di playlist tentang, dan ini playlist, oke, ini playlistnya. Saya gedein dulu. Playlist pertama adalah internet buat desa. Yang ini ya. Jadi bagaimana kita bikin sambungan ke desa, gimana caranya kita menguatkan sinyal 4G, 5G kalau ada, supaya sinyalnya lebih kuat di desa. Atau kalau perlu bagaimana kita bikin telkom sendiri, diterangkan di sini. Itu yang 1 jam pertama. 1 jam kedua, mulai saya akan terangkan yang namanya ekonomi digital, kayak Bukalapak lah, Tokopedia lah, segala macam. Mereka kerjanya seperti apa sih, gitu ya. Itu ada di playlist. Sebentar, cari dulu. Mana nih playlistnya? Ada di atas kayaknya. Ini dia, digital ekonomi. Jadi ada 2 playlist yang dibutuhkan, satu adalah internet buat desa, satu digital ekonomi. Oke. Terus tadi akan ada berapa orang yang akan dipilih untuk jadi diajarin pemrograman. Tujuannya sederhana sebetulnya itu. Tujuannya adalah saya ingin mengajarkan bagaimana cara mengajar bikin program untuk anak sekolah dasar SD. Sudah pernah lihat anak SD bikin program? Belum pernah? Jadi dan jalan di handphonenya, Anda bisa cari. Anak saya yang paling bontot, paling kecil, umurnya masih 7 tahun, kelas 1 SD, kemarin dia bikin program sendiri, taruh di handphone, jalan. Caranya gimana? Ini buat yang lain saya kasih lihat dulu aja, tapi nanti detailnya nanti yang berapa orang tadi itu ya. Jadi Anda bisa masuk ke Google, kata kuncinya inventor, salah, tor, gitu ya, enter. Ini makhluknya, MIT App Inventor 2, diklik. Oke, saya klik. Jadi Anda untuk anak-anak SD, SMP bikin program tidak perlu menginstal aplikasi sama sekali. Kita bisa pakai browser, ini cuma browser doang. Terus kita login pakai akun Google, pakai Gmail, kita bisa login ke aplikasi itu. Dan kita bisa, ini yang udah jadi aja deh. Ini anak saya yang bikin. Ini anak saya bikin. Jadi dia bikin gambar Gundam. Tapi itu sebetulnya bukan gambar, itu tombol. Tombolnya diganti pakai gambar Gundam. Terus dia ambil suara nggak tahu apa yang dia ambil. Ada di bawah sini, ada player, oke. Terus programmingnya, ini kan cuma tampilan doang. Programmingnya ada di sebelah kanan. Ini ada blok, ini programming. Jadi programmingnya cuma gini doang. Buat anak SD, kalau saya lepas dia. Jadi waktu program cuma when, button 1 klik, do, ini tinggal digini, ini programming nih. Pernah lihat programming? Ini programming. Nah udah jadi programming. Beres. Keren kan? Saya pakai program kayak gini bisa bikin aplikasi untuk jadi dia bisa ngomong ke sensor yang ada di handphone, dia bisa ngomong ke GPS segala macam. Terus saya bikin aplikasi buat ngitung arah kiblat berapa derajat dari posisi saya, jarak dari posisi saya ke Mekah berapa derajat bisa dihitung.
Jadi canggih sebetulnya, tapi dia buat anak SD. Sekarang caranya buat masukin ke handphone cuma gini aja. Ini ada build, ada save APK to my computer, atau kasih QR code. Langsung APK-nya jalan di handphone kita. Yes, udah jadi. Anak SD juga bisa. Oke? Jadi untuk programming nggak usah kuliah sampai STIMIK Wisida sebetulnya. Yang tadi bercanda. Ini beres ya? Oke. Sekarang saya akan ceritakan tentang teknik buat bikin internet di daerah yang nggak ada sinyal. Oke. Pertanyaannya, di Kalimantan Tengah, apakah semua wilayah, semua desa ada sinyal? Nah, nggak ada ya. Walaupun presidennya ngomong 4G sudah 100%, kayaknya hoax. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Oke. Sekarang tekniknya, udah diam. Sekarang teknik buat bikin sinyal ada beberapa cara. Paling enggak saya akan coba kasih lihat 3 cara. Oke, cara yang paling blow on buat dapetin sinyal. Cara paling blow on adalah naik ke gunung yang ada sinyalnya, ya kan? Jadi kalau misalnya di kampung kagak ada sinyal, naik ke gunung yang ada sinyalnya. Tapi lu gila aja tiap kali harus naik gunung kan ya? Supaya kita tidak perlu naik gunung tiap kali, kita bisa masang alat di gunung itu yang bisa nangkep sinyal, terus dipancarin lagi ke belakang, ke desanya. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, alatnya ada di Bukalapak. Sudah tahu, bisa dicari di Bukalapak, bisa dicari di Tokopedia, ada di Blibli ada. Jadi alatnya ada di situ. Tolong dicatat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ini: repeater 4G atau 5G terserah. Oke. Ntar. Udah. Ini dia alatnya. Cuman gini doang. Alatnya harganya 1, ini yang mahal nih, 3, ini ada yang 2. Oke. Nah, alatnya cara masangnya gimana? Saya klik aja. Ini ada kotak warna kuning. Terus ada antena yang bentuknya kayak segitiga, ada antena yang bentuknya lingkaran. Jadi alatnya cuma itu aja. Kotak, antena. Antenanya ada 2. Yang antenanya berbentuk segitiga kita arahkan ke operator, ke towernya operator. Beres ya. Nanti di sini di badannya alat ini ada LCD-nya. Nanti bisa kita lihat sinyalnya makin kuat enggak, keterimanya bagus enggak. Cari yang paling kuat. Beres. Terus antenanya dipasang. Antena yang kedua yang bentuknya lingkaran ini buat nyebarin lagi ke handphone di belakangnya. Beres ya. Cuma itu aja. Yang jadi masalah adalah alat ini tidak dirancang untuk ditaruh di atas bukit. Jadi kalau dia kena hujan, koslet. Jadi kita harus eksperimen. Biasanya teman-teman saya kalau punya alat-alat seperti ini, tekniknya adalah ke dapur, cari Tupperware. Ini kayaknya si Ono bercanda ya. Ono lagi serius ini. Cari Tupperware, oke. Masukin makhluk ini ke dalam Tupperware, oke. Jangan sampai kena hujan. Terus bisa ditaruh di gunung tadi.
Cuma nanti akan masalah kedua, listrik. Jadi kepaksa kita harus nyari tempat yang ada listriknya. Soalnya dia kalau nggak ada listrik nggak nyala. Terus ya. Masalah lain yang nanti kita perlu eksperimen adalah antena yang di belakang ini yang bulat. Antena ini cuman bisa ngasih sinyal ke handphone jarak cuman sekitar 100 meter. Pendek ya, jangkauannya pendek ya. Jadi di situ kita perlu eksperimen antena. Antena eksperimennya bisa kayak gini bentuknya nanti. Masuk ke situs yang tadi saya kasih lihat. Ono Center OLID Wiki, masuk ke sini nih, bentar, mana dia, teknologi internet, oh salah, wireless internet, mana wireless internet, kok nggak ada, ini dia, wireless internet, saya masuk ke wifi, saya masuk ke antena, Ini kalau ini teknologi yang nanti akan saya terangin lagi supaya kita bisa bikin internet di desa. Oke, saya harus nyari antena. Ini dia makhluknya. Jadi antena yang ini, yang lingkaran itu kita ganti sama antena bikin sendiri, bentuknya seperti ini. Ini dibuat dari kawat, silang-silang seperti itu, seperti kotak-kotak. Terus dibuat, ini yang belakang ini adalah aluminium, harus dihitung. Ini ukurannya, ini ukurannya salah. Ini untuk frekuensi hotspot, frekuensi wifi. Kita rubah, jadi harus dihitung ulang. Ini 120 berapa nih? 3 mm kalau frekuensinya 2400 MHz. Sementara 4G frekuensinya 1800 MHz. Jadi ntar dihitung aja. Hitungannya cuma 2400, panjangnya 123 mm. Kalau 1800 panjangnya jadi lebih panjang ntar. Gitu. Terus ya. Ini perbandingannya kebalik soalnya dia. Udah, jadi ini dihitung ulang, terus kita bisa bikin antena ini. Kalau pakai antena ini, jaraknya bisa sekitar 300 sampai 500 meter. Jadi kalau untuk desa yang jarak 300-500 meter, ini udah mulai masuk. Beres? Tapi kalau awalnya kalau nggak berani pakai antena ini, kita bisa tetap pakai antena yang ini, tapi jaraknya lebih pendek. Beres ya? Sip. Ini satu solusi. Solusi kedua. Tapi ini ekstrim nih ya. Ini ekstrim banget. Oh, asal tahu aja, apa yang saya sampaikan di sini kemungkinan sebagian akan melanggar hukum, tapi nggak apa-apa. Karena fungsi rakyat Indonesia adalah untuk merubah hukum itu supaya lebih berpihak pada rakyat. Ya, lanjut. Sekarang bagaimana caranya bikin sambungan yang jarak jauh? Alatnya juga tetap ada di sini. Alatnya ada di Bukalapak. Kata kuncinya ada beberapa. Bisa pakai mikrotik. Kemungkinan di lab. Udah pada nyoba belum mikrotik? Udah kan? Oke. Mikrotik udah tahu. Kalau ini udah tahu belum nih? Ubiquiti. Udah pernah nyoba Ubiquiti belum? Belum. Kebanyakan pada nyobanya mikrotik. Tapi untuk wireless jarak jauh yang bagus sebetulnya Ubiquiti. Kalau jarak jauh ya, mainan-mainan jarak jauh. Saya kasih tahu dulu yang ekstrimnya dulu. Kalau mau, saya tanya dulu lah. Kalau pakai inilah Indosat nih, iklan nih Indosat ya. Ada di depan ya. Telkomsel dan teman-temannya. Kecepatan maksimum yang kita bisa dapat berapa? Pakai Indosat atau Telkom? 10 mega? Hah? Nggak nyampe. Oke, jadi nggak nyampe 10 mega ya. 500 apa? 500 KB. Gila, hidup lu kasihan banget ya.
Oke. Alat yang sering kita pakai namanya ini, tolong dicatat, air fiber. Ini barang yang sering kita pakai. Makhluknya kira-kira seperti ini. Harganya mahal. Kalau yang murah ada sekitar segini, 5 murah. Jangan ketawa dulu. Kalau Anda pakai makhluk ini, kecepatannya cuma 1,2 GHz. Dan ini yang biasanya kita pakai untuk sambungan-sambungan jarak jauh. Teman-teman saya di Manado berhasil menyambungkan Manado ke Ternate pakai barang seperti ini. Jadi ini barangnya luar biasa banget, dan kita mulai banyak pakai di Indonesia alat-alat seperti ini. Jadi jarak jauh. Sekarang pertanyaannya, bukan pertanyaannya, sarannya kalau bisa, kalau mau dapat ilmu yang benernya, dan mudah-mudahan nanti di copy di kampus ini, Wichida, masuk ke tadi URL yang saya sebut, LMS Ono Center ORID/Moodle. Oke, Anda bisa masuk sini. Ini kuliahnya bisa di copy. Jadi nanti kalau di Wichida ini ada e-learning server, kuliah itu bisa di copy. Saya kasih lihat kuliahnya langsung ya. Klik, saya login dulu bentar, login. Saya kasih kuliah jaringannya. Saya masuk kursus yang saya ikuti. Di sini ada Jarko. Jadi Anda bisa, ini free, gratis, nggak usah bayar SPP apa-apa. Oke. Bayarnya gampang. Nanti habis sholat jangan lupa doa supaya amal ibadah kita yang operasi ini diterima dan dilipat gandakan. Udah, itu aja. Terus ya. Terus Anda bisa masuk kuliah jaringan komputer. Ini kuliah jaringan komputer. Kuliah saya agak gila emang. Gilanya gini kuliah saya. Kuliah yang normal, biasanya kuis ada berapa kali? 1 kali 2 kali kuis. Oke. UTS ada berapa kali? 1. UAS ada berapa kali? Oke. Kuliahnya Ono, kebaca nggak nih? Saya gedein ya. Kerjakan semua kuis, total ada 17 kuis. Jika belum dapat nilai 100, ulangi lagi sampai dapat nilai 100. Enak kan? Jangan khawatir, kuisnya cuma ada 17, masing-masing kuis 10 soal. Bisa dikerjakan dalam waktu 24 jam. Boleh nyontek? Boleh. Enak kan? Sekarang UTS sama UAS 100 soal, 100 soal. Dikerjakan terus-menerus dari awal semester sampai akhir semester. Kalau nilainya masih jelek, kerjain lagi. Jelek, kerjain lagi. Jelek, kerjain lagi. Sampai nilai paling tinggi. Jadi nilai yang diambil adalah nilai paling tinggi. Rata-rata mahasiswa saya akan mengerjakan sekitar 15 kali ujiannya. Tapi kalau saya masukin nilai ke BAAK, dari atas sampai bawah nilainya A semua. Enak kan? Enak. Udah gitu biasanya kampus protes sama saya, Pono, kok nilainya A semua? Suka-suka gue yang dosen, masa lalu apa? Terus ya, sekarang saya kasih lihat. Ini kalau boleh saran, Anda belajar ini buku-bukunya ada di sini, tinggal diklik. Tapi nanti bisa dikopiin ke server e-learning yang ada di kampus juga bisa. Langsung saya akan loncat ke masalah kita yang di sini. Di sini diajarkan teknik merancang jaringan jarak jauh untuk bikin internet. Ya, tekniknya di sini bisa dibaca. Saya langsung praktek. Di sini saya akan langsung praktek. Anda tidak perlu install aplikasi apapun, bisa pakai browser. Tolong dicatat alamatnya, airlinkubnt.com. Jadi saya masuk ke situs namanya airlinkubnt.com.
Mudah-mudahan internetnya jalan. Kalau internetnya kagak jalan, pusing saya. Kagak keluar, mati gue. Oh, salah nulis. Ini salah nulis. Airlink. Jadi alamat yang benar adalah airlinkubnt.com. Dia masuk ke websitenya. Saya akan buka web satu lagi, namanya Google Maps. Google.com. Ini kita langsung praktek ya, cara ngerancang jaringan jarak jauh. Jadi kita buka dua web. Google Map-nya ini posisinya ada di Samarinda dan Airlink-nya posisinya ada di New York. Nggak ada hubungan. Sekarang saya butuh masukin koordinat. Jadi langkahnya adalah cari koordinat. Dari misalnya kita bikin sambungan dari kampus ini, Wichida, mau masuk ke salah satu kampung di Kalimantan Timur gitu misalnya ya. Saya butuh koordinatnya Wichida, enter. Oke. Sekarang saya dapat lokasinya Wichida di mana? Di situ saya dapat lokasinya Wichida. Saya bisa zoom. Lokasi saya di sini. Oke. Sekarang klik kanan. Saya dapat pilihan seperti ini. Saya akan pilih what's here. Ada apa di sini? Saya klik di sini. Di bawah ini ada koordinat nih. Ini yang penting. Saya dapat koordinat. Oke. Saya colong koordinatnya 1. Ini saya dapat koordinatnya Wichida. Jadi kita main koordinat banget. Saya masukin ke notepad. Oke, klik kanan paste. Jadi saya dapat koordinat kampus Wichida. Oke, sekarang saya butuh bantuan. Pak, kampung di pinggiran Samarinda yang nggak kehalangan gunung dari sini. Kampung apa? Hah? Lojanan. Ya. Nulisnya LO. Lowa. Gini. Ya. Lojanan. W-nya nggak ada. Oh, Lowa nama KW. Lojanan. Udah. Gitu. Ya. Gitu. Kampung tuh ya. Ya. Wih, kayaknya jauh nih. Oke. Saya klik sembarangan ya. Ini di dekat-dekat jalan sinilah ya. Saya klik sembarangan, what's here. Saya dapetin koordinat. Yang kedua. Klik kanan copy, masuk sini, paste. Dah. Saya punya 2 koordinat. Saya akan masukin koordinat itu ke webnya airlinkubnt.com. Nanti kita bisa hitung bisa nggak nyambung dari kampus ini ke sana, gitu ya. Dan kita bisa hitung juga kira-kira kecepatannya berapa dengan peralatan yang ada, gitu ya. Jangan khawatir, kemungkinan kalau berhasil nyambung, kecepatannya bisa tinggi banget, bisa ratusan megabps ini. Jadi kalau kita udah main, biasanya kecepatannya nggak kilobps, minta maaf aja, kecepatannya ratusan mega. Coba kita akan masukin ini, saya akan masukin, klik kanan copy, kampus Wichida, saya masukin, saya masuk ke sini. Saya akan masukin di sini, paste, enter. Mana dia? Ini dia. Saya gedein lah biar kelihatan. Ini kelihatan. Dia kasih pilihan mau PTP, point to point, atau PTMP, point to multi point. Jadi kalau point to multi point, satu antena nyebar ke banyak klien. Kalau point to point, 1 ke 1. Kalau 1 ke 1 itu biasanya pakai antena yang parabola. Jaraknya jauh banget kalau yang parabola. Kalau point to multi point, antenanya biasanya berbentuk kotak atau tiang. Itu jaraknya lebih pendek. Misalnya kita pakai point to point, jadi jaraknya jauh banget. Saya klik yang ini, PTP, udah.
Sekarang saya butuh sasaran tembaknya kemana? Oke, ini bentar. Yang ini saya buang ya. Oke, sekarang koordinat yang kedua saya ambil. Klik kanan copy, masuk ke sini, klik kanan paste. Oke. Oke, nggak bisa nyambung antara keduanya karena banyak sekali gunung antara dua. Ini kelihatan nih gunung-gunung nih. Jadi kalau kita rancang pakai software itu, dia langsung tahu gunungnya di sebelah mana aja. Jadi dia langsung tahu. Kita harus cari solusi sekarang dengan kondisi seperti itu. Gunungnya sebelah mana aja, cara cari solusinya. Oke. Ini bisa kita pindahin. Nah, coba. Masih susah, gunungnya tinggi-tinggi. Resek. Jadi harusnya kita nyari posisi yang nggak kehalangan, gitu ya. Cuman karena saya nggak mau pusing sekarang, saya lagi nggak mau pusing kepala. Teknik yang mau saya pakai rada kurang ajar. Saya pasang tower, gitu kan? Towernya harus lebih tinggi dari gunung. Kalau mau gila, pakai balon, tapi nggak bisa. Oke, ini kita pasang tower. Nih, towernya tinggi banget. Ini kita pasang tower lebih tinggi. Masih kena gunung dikit. Nah, udah mulai nggak kena. Deh, nyambung. Tapi ini gombal ya, ini cara gombal banget. Yang ini tower kayak gini mahal banget nih. Bentar, tingginya berapa nih tower? Towernya 54 meter, towernya 100 meter. Lo gila lo. Tower 100 meter harganya kira-kira 1M. Kalau tower yang kayak tower punya operator ya. Tapi kalau towernya pakai yang apa? Kalau pakai kayu. Dasar orang Kalimantan pakai kayu. Kalau tower yang pakai apa sih? Pipa lagi. Pakai kawat itu, ditahan pakai kawat. Kalau yang punya operator kan towernya nggak ditahan kawat tuh. Jadi itu mahal. Tapi kalau dikasih kawat, itu towernya murah. Tiap 5 meter harganya sekitar 1 juta. Jadi kalau 100 meter kita butuh 20 juta rupiah. Itu ini 20 juta rupiah nih tower harganya. Oke. Nah, kalau misalnya ini udah, kalau saya biasanya caranya saya harus cari posisi yang paling tinggi ini. Jadi ini ada gunung yang tinggi, saya pasang tower di situ. Jadi Wichida nembak dulu ke tower yang tinggi, yang di gunung tinggi, dari gunung tinggi ke gunung tinggi yang lain, baru turun ke bawah lagi. Jadi jangan dari bawah nembak ke bawah langsung, pasti tewas. Jadi naik, tembak, turun. Jadi kita butuh 4 tower, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dengan kondisi seperti ini. Kecepatannya kita dapat sekitar, jaraknya sekitar 23 km. Oke. Jarak dari Wichida sampai ke apa tadi? Lojana, ya itu jaraknya sekitar 24 km. Kecepatan yang bisa kita dapat sekitar 240 Mbps. Jadi kita udah ratusan mega. Jadi lebih cepat daripada operator gitu. Caranya kira-kira kayak gini. Beres? Aman? Udah pernah lihat ini belum sih? Pertama kali? Oke. Harapan saya sih ini bisa mulai diajarkan di kelas buat ngerancang jaringan buat di Kalimantan sini. Kalau kita cuma pengen nembak jarak-jarak 1 km segala macam, lebih gampang. Barang-barangnya nggak mahal. Kalau 1 km bisa pakai alat seperti ini. Ya. UBNT Air Max. Iyalah, bener nggak sih? Air Max.
Ini barang-barang kira-kira gini, harganya sekitar 600.000, harganya sekitar, ini ada yang hampir 2 juta, tapi harganya sekitar 600-an yang murahnya. Jadi nggak usah sampai 13 juta atau 50 juta. Tapi kalau kita pengen kecepatan tinggi, kita pakai alat yang kayak gitu. Ya, sip. Yang ini legal. Kisahnya gini, untuk pada zaman dulu kala ini tidak legal. Pada tahun 2000 ini nggak legal. Kemudian kami para penjahat itu gini, ini teknik perang saya ajarin. Jadi pada zaman dulu kala kita harus bayar 23 juta rupiah per wifi per tahun ke Kominfo. 23 juta rupiah per wifi per tahun. Terus kita kan mikirnya sederhana, wifi hotspot kan harganya murah tadi ya, hotspot harganya 600.000 pada zaman dulu kala, sekarang mungkin 300 sudah dapat hotspot. Pada zaman dulu kala, pada waktu itu tahun 2000-an, satu hotspot harganya 1,5 juta, mahal. Tapi daripada bayar 32 juta per tahun, mendingan kita beli aja 1,5 juta, kalau ada polisi datang kasihin. Udah gitu kita beli baru lagi, beres ya. Terus supaya kita bisa, jadi teknik perjuangannya adalah supaya kita bisa menang, caranya teman-teman nulis buku, saya nulis buku, terus kita bikin workshop seperti ini supaya seluruh bangsa Indonesia nyolong frekuensi berjamaah. Terus ya. Jadi pada zaman dulu kala ini tidak legal, tidak legal. Terus kita nyolong frekuensi berjamaah dengan cara kita ngajarin orang-orang ini segala macam. Yang seru yang kita tidak pernah kepikir adalah ternyata yang pengen internet murah dan kenceng itu bukan cuman monopoli bangsa Indonesia, bukan cuman monopoli mahasiswa Wicida di Samarinda ini aja. Seluruh dunia juga pengen internet yang murah dan kenceng. Seluruh dunia juga nyari caranya seperti apa. Yang paling keren, internet murah pakai wifi jarak jauh ini yang paling besar di dunia adalah Republik Indonesia. Keren. Akibatnya waktu itu ada KTT. KTT itu konferensi tingkat tinggi yang datang presiden menteri di Swiss. Presiden menteri di dunia itu nyari gimana caranya supaya bangsanya bisa internet murah. Dia kagak mau dengerin dari orang Amerika, dia nggak mau dengerin dari orang Eropa, nggak mau dengerin dari orang Jepang. Itu bangsa-bangsa Amerika, Eropa, Jepang udah kaya, orangnya pinter-pinter. Ya pasti mereka jago cari solusi yang murah. Mereka pengen denger dari negara berkembang yang lain yang orangnya nggak sepinter Eropa, nggak sekaya Amerika, nggak secanggih Jepang. Di dunia bangsa yang seperti itu namanya bangsa Indonesia. Gitu. Akibatnya waktu KTT itu saya dapat 2 tiket PP ke tempat KTT-nya di Swiss. 2 tiket. Satu dari Swiss, satu dari Kanada. Isi kalimatnya sederhana aja. No, ajarin tuh bangsa-bangsa di dunia gimana cara bikin internet murah. Udah, naiklah saya ke sana kan, jalan. Saya kalau bikin slide mah susah ya, bahasa Inggris kan belepotan. Jadi saya bikin slide-nya bentuknya foto. Bangsa di dunia kalau bikin internet murah, bikin pakai ini. Awalnya kita pakai antena wajah. Iya bener. Coba lu lihat antena wajah di Google. Ada kan? Coba lihat. Banyak loh ini, banyak. Jangan khawatir. Gila ini banyak banget. Karya bangsa Indonesia semua. Bangsa di dunia lebih tolol bikin wajan buat antena. Beres ya. Terus kedua, kita bisa bikin pakai wajan. Terus kita nyolong frekuensi berjamaah. Wah keren.
Akibat dari situ, akhirnya tanggal 5 Januari 2005, Hatta Rajasa tanda tangan keputusan Menteri Bangsa Indonesia, WiFi bebas dipakai. Jadi kisahnya itu. Ada ya. Oke. Jadi ini salah satu solusi supaya desa-desa di Samarinda ini bisa nyambung, bisa internetan. Kalau diingat tadi ya, satu, kita bisa muatin sinyal 3G atau 4G, kita bisa bikin jaringan WiFi seperti ini. Ada yang lupa satu lagi, Anda bisa juga nyari mikrotik 4G. Jadi ada mikrotik yang langsung dipakai buat 4G. Ini makhluknya seperti ini bentuknya, kayak tambur, tapi di belakangnya colokan LAN. Jadi tamburnya diarahin ke BTS, terus colokin LAN, sebarin pakai WiFi lagi. Jadi ada 3 solusinya. 1, repeater 4G. 2, yang ini pakai tambur mikrotik 4G. Yang ketiga, kita bikin pakai wireless jarak jauh, pakai air fiber. Beres ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya. Apa sih? Towernya kenapa? Enggak, towernya cuman berdiri aja. Di tiap tower kita pasangin radio ini, tetap kita pasang. Jadi tower, terus radionya diarahin satu ke arah Wicida, satu lagi ke arah tower yang satunya lagi. Jadi dalam tower ada 2 radio. Beres ya? Satu ke Wicida, satu ke arah sono. Nanti di radio itu di belakangnya ada colokan kabelan. Colokin langsung digituin, klok gitu. Dari radio satu dicolokin ke radio yang satunya lagi. Cuma gitu doang. Beres? Sip. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan kalau ada biar tuntaskan sebelum orang. Saya ganti topik soalnya. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya. Oke. Kita ganti topik ke judulnya ekonomi digital. Ini contoh paling gampang yang ada di depan kita sekarang, namanya Bukalapak. Biar adil, saya buka lagi yang lain. Ini contoh ya, ekonomi digital. Bukalapak, nanti ada Tokopedia. Apa? Shopee. Cari Shopee. Shopee bukannya cewek yang banyak. Istri saya kerjanya belanjanya Shopee soalnya. Tapi toko-toko kayak gini banyak. Kayak ini contoh ekonomi digital. Tapi saya nanti akan ceritain bukan cara bikin Bukalapaknya, bukan. Saya akan ceritain di belakang itu apa yang sedang terjadi. Ini ada Shopee, ada Topet, ada Bukalapak. Oke. Pertanyaan sederhana dulu lah. Pasti kalau Anda udah pernah belanja, terus mungkin ada yang bikin lapak di situ ya. Pertanyaannya sederhana aja. Kalau kita masuk kayak ginian, nanti di bawah sini banyak iklan nih. Banyak iklan. Biasa kan banyak iklan. Ini kenapa iklannya jadi cewek semua? Iklannya punya cewek semua, rese. Oke. Pertanyaannya, kalau kita masuk seperti itu dengan login kita masing-masing, iklan tiap orang sama atau beda? Itu kuncinya dari ekonomi digital. Tiap orang iklannya beda. Pertanyaannya, kok mereka bisa tahu saya suka apa, moderator suka apa, Anda suka apa? Taunya dari mana? Dari history, dari kita klik apa, dicatat semua sama dia ya kan? Terus kalau diperhatiin masuk ke Facebook, iklannya juga bajingan juga tuh. Pak Cebok. Mana iklannya coba? Mana iklan? Ini nih iklan. Ini iklan kan? Benar kagak sih? Ini iklannya. Iklan di sini, bentar. Ini iklan nih ya. Sponsor, iklan.
Dan kadang-kadang Bukalapak masuk ke Facebook ini. Dan apa yang dikeluarin sama Bukalapak sesuai dengan apa yang kita klik di iklan di Facebook sesuai dengan apa yang kita klik di Bukalapak. Beres ya? Jadi kelihatan banget bahwa mereka sebetulnya memata-matai kita. Bayang ya? Nanti saya akan coba fokus ke teknik memata-matai. Bagaimana kita melakukan mata-mata. Sebetulnya dalam bahasa sederhana yang akan saya lakukan yang sering kali terjadi adalah teknik ini adalah teknik perdukunan. Coba aja perhatiin lah. Sebelum ekonomi ini ada, ekonomi digital itu ada, seringkali orang kan kadang-kadang nanya ke Mbah Dukun ya, Mbah Dukun, nanti tahun depan sebaiknya kita dagang apa? Itu Mbah Dukun. Kalau Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, pertanyaannya biasanya kayak gini, Pak, atau waktu masih SMA juga pertanyaan kayak gini, sebaiknya saya masuk jurusan apa supaya rezekinya ngalir lancar? Kalau nanti mahasiswa, pertanyaannya sebaiknya nanti tugas akhirnya bidang apa supaya nanti bisa dapat kerjaan, gitu kan? Pertanyaannya pertanyaan dukun semua loh itu, asli itu dukun banget. Jadi yang mau saya kasih lihat di sini nanti teknik perdukunannya seperti apa dan kenapa dia melakukan teknik itu. Oke, akibat dari sini dahsyat loh akibatnya. Akibatnya tahu nggak? Yang terjadi hari ini. Hari ini iklan-iklan yang ada di TV sama radio, terutama radio yang udah kerasa, radio sekarang sudah mulai susah dapat iklan. Coba aja ngobrol sama omnya, bapaknya, atau saudaranya yang kerja di radio. Mereka susah dapat iklan radio-radio itu. Sekarang TV masih hidup dapat iklan karena ada pemilu. Coba pemilunya hilang, iklannya dikit. Lihatin aja, sebagian besar iklan larinya ke sini semua nih. Larinya ke toko-toko online, larinya ke Facebook, ke Google. Kalau kita perhatiin, Google banyak iklan banget, gitu ya. Karena mereka itu hidupnya dari iklan. Dan kurang ajarnya, mereka punya histori. Si Ono sukanya apa? Siapa sukanya? Dia tiap orang tahu sukanya masing-masing apa. Akibatnya kalau orang pasang iklan, mendingan dia pasang iklan di Google, mendingan dia pasang iklan di Facebook. Soalnya pasti iklannya kemungkinan besar akan dibaca sama orang itu. Kalau saya bikin iklan di radio atau TV, kemungkinan orang yang di TV radio pas ada iklan langsung pergi ke toilet, gitu kan ya? Perhatiin aja. Jadi itu sebenarnya kunci dari makhluk-makhluk industri 4.0. Jadi kuncinya di situ sih sebenarnya. Oke, sekarang saya kasih lihat. Jadi di belakang itu, di depannya adalah sensor. Sensornya namanya history, dia nyatet klik, nanti ada Internet of Things. Itu semua sensor semua ya. Sensor diambil datanya, karena datanya besar sekali, namanya big data. Kemudian big data itu dianalisa, kita dilihat satu-satu tiap orang, terus iklannya disesuaikan dengan kita. Tapi jangan khawatir, bukan jangan khawatir, harus khawatir. Yang jadi masalah, si Facebook, Google dan sebagainya tahu kelakuan kita seperti apa. Itu masalah besar. Jadi artinya Anda tidak punya privasi lagi. Masalahnya di situ. Beres ya, nanti saya kasih lihat masalah benernya kayak gimana. Tapi mereka hidup dari situ. Gitu, beres ya. Sekarang saya kasih lihat pelan-pelan. Salah satu yang menarik juga. Jadi semua akan mainnya sensor. Jadi semua akan mainnya sensor. Dunia sensor ini sekarang Internet of Things itu, industri 4.0 itu duitnya jauh lebih besar daripada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Duitnya kenceng. Contoh, saya kasih lihat ya contoh. Pernah lihat ini belum? Flight Radar 24. Flightradar24.com. Pernah lihat Flight Radar? Saya klik, dia masuk. Ini ada aplikasinya di
handphone. Saya zoom ke Samarinda, Balikpapan Samarinda. Ini kelihatan pesawat lagi terbang di atas. Oke, ini pesawat terbang beneran loh ini. Ini bukan bohongan, ini pesawat terbang beneran ya. Coba kita klik sembarangan, saya klik pesawat yang ini, kelihatan itu dari Balikpapan ke CGK Cengkareng. Dia akan tiba di Cengkareng sekitar jam 10, jam 11 pagi. Oke, dia baru take off. Yang ini Lion Air dari Semarang ke Balikpapan, akan mendarat jam 10.35. Ke Samarinda kagak ada pesawat. Kasihan banget Samarinda. Ini airportnya di sini. Oh, airportnya di situ ya. Ini airportnya nih di Tenggarong. Oh, airport di Tenggarong, bukan di Samarinda ya. Baru tahu saya. Kemarin naik mobil doang, nggak tahu dia udah di mana. Saya pikir tengah hutan mana gitu. Kurang ajar. Oke, pertanyaannya. Ini dia punya data pesawat seluruh dunia. Ini gila nih situsnya. Semua pesawat seluruh dunia dia tahu loh, terbang kemana segala macam. Apalagi di Jawa sini ya, kapalnya tabrakan semua. Di Kalimantan mah santai, kapal terbang lengang, jalan tidak ada halangan. Pertanyaannya, kok dia tahu pesawatnya terbang? Dari mana coba? Tahu? Ayo, dari mana? Hah? Dari mana? Gak denger? Hah? Dari mana? Dia tidak dapat data dari radar airport, nggak dapat. Radar airport nggak pernah ngebuka datanya bahwa pesawatnya ada di mana. Jadi nggak pernah itu. Data itu terlalu berbahaya buat dibuka. Jadi radar airport tidak pernah ngasih tahu, tapi dia bisa tahu. Ayo, ada yang bisa nebak? Nggak tahu. Tekniknya gila banget ini, makhluk ini gila banget. Jadi alat yang dipakai ada di Bukalapak. Gila ya, alatnya ada di Bukalapak. Jangan khawatir. Ini tutup. Lead page, situs. Nah, kata kunci yang dipakai adalah ini, RTL SDR. Udah saya masukin RTL SDR. Barangnya ini makhluknya. Harganya Rp227.000, harganya Rp216.000, harganya Rp219.000. 200.000 lah harganya RTL SDR. Apa hubungannya ini sama pesawat terbang? Mau tahu nih barang apa? Barang ini bukan buat pesawat terbang. Barang ini adalah bentuknya USB, kayak flash disk, tapi kalau kita lihat di sini ada antenanya nih. Aduh, itu ada antenanya ya. Ini ada antenanya, sebelahnya ada antena. Jadi USB tapi ada colokan antenanya, bisa sambil ke antena. Fungsinya apa? Dia adalah kayak flash disk, tapi untuk nonton televisi digital. Nggak nyambung kan sama pesawat terbang? Kagak nyambung, jangan khawatir. Dia buat nonton televisi digital. Yang dilakukan adalah semua peralatan televisi dan sebagainya, mau radio, AM, FM, 2G, 3G, 4G, TV, dalamnya itu cuman sinus, kosinus kali bagi tambah kurang, gitu kan? Kalau kita lihat sinyal kan bentuknya gini-gini semua. Itu kan sinus, kosinus kali bagi tambah kurang. Kalau kita bisa bikin program, kita program supaya bisa tahu ini sinyal apa, diprogram semuanya. Kemudian kita bikin supaya data yang dibawa sinyalnya dikeluarin. Jadi kita bikin program buat keluarin data tadi. Nah, yang menarik adalah TV digital frekuensinya pada frekuensi kerjanya sekitar 600 sampai 700 MHz. Itu TV.
Sementara pesawat terbang yang kita tidak tahu, kita jarang yang tahu bahwa pesawat ini di aturan penerbangannya harus ngasih tahu posisi dia ke bawah. Jadi dia mancar, ada catatannya di wiki saya, Ono, wiki, enter. Masukin kata kuncinya ADSB. Ini kuncinya dia. ADSB. Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Jadi ini aturan penerbangan bahwa semua pesawat terbang harus memancarkan ke bawah pada frekuensi ini dia. Nih. 1090 MHz. Oke. Dia mancar ke bawah. Apa hubungannya sama tadi flash disk yang kita RTL SDR yang tadi saya kasih di Bukalapak? Dia dipakai buat nonton televisi. Yang gila dari makhluk itu, makhluk yang ini gilanya adalah yang sering orang nggak tahu, dia bisa dengerin radio yang mancar pada frekuensi 50 sampai 2000 MHz. Konsekuensinya ini bisa dia dengar. Oke. Jadi kita ganti software buat nonton TV-nya dengan software buat dengerin pesawat terbang. Cuma itu doang. Cara ganti softwarenya ada di sini, saudara-saudara. Kita klik ini adalah cara instalasi softwarenya. Mampus lu. Jangan khawatir, saya ngerjain ini. Jadi saya bikin ini. Jadi pada zaman dulu kala, kalau kita lihat ini, di Indonesia nggak ada pesawat terbangnya di sini. Di mana sih namanya? Di flight radar nggak ada pesawat terbang itu. Terus saya mulai dapat alat ini, kan 200.000, murah kan? Dapat, dioprek softwarenya, terus saya tulis di wiki, terus saya kasih tahu kepada seluruh bangsa Indonesia yang cukup gila mau ngoprek radio. Kasih tahu, lu mau dengerin pesawat, caranya install software ini. Jebret, install, udah, terus laporin ke sini. Tapi yang lapor komputer, bukan orang. Komputernya lapor periodik, langsung kita dapat. Sekarang di Indonesia banyak orang gila yang masang kayak gini ya. Kalau mau tahu, kan kalau komputer dinyalain 24 jam sih mahal ya. Caranya ini, makhluk ini kan 200.000. Saya beli Raspberry Pi, harganya kan sekitar 500-an. Kalau mau yang murah, beli yang bekas, dapat 300.000 perak. 300.000 perak, colokin USB ini, jadi modal 500.000 perak, nyalain 24 jam, install software itu, jadi kita bantuin buat dengerin itu. Jadi gitu aja. Jadi beres. Jangan khawatir, ini bisa jadi penelitian tugas akhir. Jadi lu bisa tugas akhir. Dan jangan khawatir nanti dosennya pada pusing semua. Lu tadi ngomong apaan gitu kan. Teknik yang sama dipakai sama Bu Susi. Bu Susi Menteri Perikanan. Yang dilakukan Bu Susi kan gila dia kan. Ini ada kapal asing masuk perairan Indonesia, dirudal kan, hancur meledak tuh kapal. Pertanyaannya, kok dia tahu bahwa ada kapal itu masuk dalam perairan Indonesia? Ayo, keren itu, teknik yang dipakai keren banget. Jadi di peraturan di internasional, semua kapal antar negara itu, samudra itu harus dipasangin radio kayak pesawat terbang seperti ini. Jadi ADSB-nya dipasang, tapi namanya bukan ADSB, namanya lain, lupa saya namanya apa. Kita pasang, terus kita bisa deteksi itu. Gitu. Maka alat-alatnya seperti ini doang. Gitu. Beres ya? Sip ya? Sekarang jam berapa? 10:30. 11. Saya punya waktu sejam lagi. Oke. Sekarang saya akan masuk. Ini beres ya? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oke. Sekarang saya kasih lihat lagi tekniknya. Jadi kalau diperhatiin semua nanti teknik-teknik yang industri 4.0 itu semua tekniknya sensor dikumpulin, dianalisa. Sekarang saya masuk ke teknik yang Anda mungkin kenal, namanya Google Maps. Google.com.
Ini adalah kota Samarinda. Beres ya? Nggak ada yang. Ini biasa aja di Google Maps. Ini saya tutupin dulu, semua saya tutup. Ini tutup, ini tutup, tutup. Ini tutup. Oke. Saya masuk Google Maps. Dah. Ini biasa aja. Oke. Sekarang saya klik di sini. Di sini ada traffic lalu lintas. Saya onin traffic di Google Map. Klik. Oke. Sekarang kita bisa lihat traffic. Sebagian besar Samarinda hijau. Di sini merah, macet. Oke. Kalau mau gombal saya pindah ke Jakarta. Jakarta. Samarinda udah nggak menarik, hijau semua jalanan lancar, nggak menarik. Kalau mau menarik, masuk yang macet-macet, pindah ke Jakarta. Nah, kalau Jakarta menarik, macet di mana-mana. Percuma lah hidup di Jakarta, nggak enak, enakan Samarinda kemana-mana. Macet ya, ini macet, semua macet. Oke, ini Kebon Jeruk macet, sini tol mana nih? Kagak ngerti dah, macet. Pertanyaannya, kok Google tahu jalannya macet? Kenapa Google tahu jalan macet? Tahu dari mana Google bahwa jalan di situ macet? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada. Halo. Dari GPS. GPS punya siapa? Hah? Betul. Jadi GPS yang punya ini pinter nih berarti kampus ini. Asli. Anda jawabnya lumayan benar. Jadi handphone kita yang pakai Google Map, kadang-kadang juga nggak harus pakai Google Map sih. Jadi handphone kita itu lapor ke Google, walaupun Google Map-nya nggak dibuka. Kalau kita pakai handphone Android, handphonenya akan lapor ke Google dia posisinya di mana, kecepatannya berapa. Dan Google dari situ dia bisa deteksi nih handphone lagi macet atau kagak. Beres ya? Jadi yang lapor adalah handphone. Kenapa Android ngelapor ke Google? Tahu nggak? Hah? Karena Android yang bikin Google, benar. Jadi Android yang bikin Google, Android lapor ke Google. Tapi kalau ngomong jujur terus terang, saya sempat ini Wicidar ada pinter anak-anaknya. Jadi jawabannya benar. Saya di kampus yang lain, saya tanya seperti itu, jawabannya tahu nggak apa? Google tahu jalan macet karena Google pakai satelit. Nah, mampus lu, satelit mana yang dipakai? Tapi jawabannya keren-keren kayak gitu. Belum lagi nanti Google pasang sensor di jalan-jalan buat lihat macet. Sekaya itu, ternyata Google tidak sekaya itu, cuman Google pinter, Google ngelihat dari Android handphone kita. Beres ya? Nah, sekarang yang kurang ajar, yang lu pada sakit hati. Ini konsekuensi dari ini adalah Google tahu dong posisi handphone kita ada di mana aja. Gitu ya. Nih, saya kasih lihat posisi handphonenya Ono. Bisa dilihat dari sini. Saya klik menu, terus saya klik your timeline. Kalau mau ntar diperiksa masing-masing aja. Klik menu your timeline. Dia ngecek Ono ada di mana aja. Dia akan melihat posisi handphone Ono selama sekitar ini dari tahun 2019 sampai tahun 2009. 10 tahun handphone Ono dicatat sama Google semua, jangan khawatir. Oke, ini saya nah itu ini adalah posisi Ono, handphonenya ada di mana aja. Oke, saya ada di sini, ada di Australia, ada di sini, ada di sini, di atas sini, di Hong Kong apa segala macam, ada yang di Bangkok, ada juga di ini dia, ada yang kecebur di laut.
Nggak, yang ini bohong ya. Yang ini bohong. Ini bohong. Jadi kalau Anda tahu cara kerja protokolnya si Google, kita bisa nipu sih kita ada di mana. Ini cuma ngasih tahu aja, gue bisa nipu bahwa kita ada di mana, kita bisa tipuin sih sebenarnya. Google bisa, Google juga tolol-tolol juga, nggak pinter-pinter amat juga bisa kita tipu. Beres ya. Tapi yang kurang ajar, dia akan nyatet kita ada di mana semua ya. Pertanyaannya, ikhlas kagak? Ikhlas nggak lu pada dicatetin semua satu-satu? Catat loh, ada dicatat semua loh. Nih gua kasih lihat kalau mau ini ya. Saya kasih lihat yang kurang ajarnya. Ini saya pindah tanggalnya ke kemarin tanggal 12. Saya bisa lihat kemarin tanggal 12. Ono kemana? Oke. Nih kelihatan Ono terbang dari Jakarta ke Samarinda. Coba saya geser lagi. Tanggal 30 misalnya, saya kemana? Tanggal 30, nah lo saya jalan muter kemana kagak ngerti. Tanggal berapa lagi, kayak gitu. Nih ke Jogja, gitu. Jadi kemarin sempat ke Jogja, habis itu ke Samarinda, besok gua nggak tahu dari mana. Kadang-kadang saya bangun tidur, ini jujur nih, saya kadang-kadang bangun tidur pas melek, saya ada di mana nih sekarang ya. Itu sampai kayak gitu, kasihan banget hidup saya. Tapi yang kurang ajar, Google nyatet loh. Ono pergi ke spa mana yang paling bagus, dicatat sama dia. Beres ya? Sip ya? Beres. Dari situ sekarang kita coba lihat. Coba lihat. Nih kita lihat ya. Nih. Ini masih biasa. Sekarang kita coba lihat. Jadi di balik itu semua, si Google melakukan banyak analisa dan dia menjalankan artificial intelligence di situ ya. Artificial intelligence dijalankan. Sekarang kita pengen lihat artificial intelligence-nya Google. Oke. Coba, itu kan Jakarta. Coba saya ganti jadi Bandung. Enter. Oke, ini Bandung nih ya. Itu Bandung ya. Coba sekarang kita cari arah dari Bandung ke dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Bandung. Langsung dia ngasih saran. Nih, Jakarta ke Bandung butuh waktu 3 jam 20 menit dan akan macet di daerah Cikarang, Kerawang. Yang lainnya hijau. Sekarang kondisinya itu. Pertanyaannya blown banget. Kenapa Google nyaraninnya lewat jalur ini? Kalau tahu jalan Jakarta Bandung sebetulnya banyak pilihan. Kita bisa dari Jakarta lewat jalur yang ini boleh, bisa juga ke Bogor, ini Bogor, terus ke Cianjur, terus ke Bandung. Bisa juga ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Bandung. Kenapa dia pilihnya jalan yang itu? Ayo, ada bisa jawab nggak? Kenapa? Dekat, paling cepat ya. Oke, udah kebayang kan? Nah, sekarang jadi itu sedikit artificial intelligence dia. Sekarang saya kasih lihat artificial intelligence yang lebih dahsyat lagi dari si Google ini. Oke. Ini kan tulisannya kalau kita baca leave now, berangkat sekarang. Coba kita ganti berangkatnya depart at. Oke. Ini ada jam, ada tanggal. Saya rubah. Berangkatnya hari Senin besok. Senin besok ya. Besok loh ini. Kok dia tahu bakal macet di sini? Ini saya zoom nih. Ini macet loh. Perhatiin. Senin besok macet ya di sini. Coba jamnya kita rubah. Tolong perhatiin macetnya. Jamnya saya rubah ya. Jamnya saya rubah nih. Klik. Walah, zoom out lagi dia. Atau ginilah biar kelihatan bedanya rada banyak. Saya besoknya lagi. Saya klik besoknya lagi. Coba lihat, nih beda ya. Merah-merahnya lain loh, berubah loh merahnya. Ini saya rubah lagi. Ini merahnya berubah lagi, ada merah tambahan di sebelah sini. Oke. Ini masih berapa hari yang akan datang. Ini masih perdukunan. Dari tadi kita ngomong urusannya dukun semua, nebak loh ini.
ke depan apa yang terjadi. Ini perdukunan semua ya. Dan dia bisa nebak. Kok dia bisa nebak bahwa beberapa hari lagi bakal macet di situ? Ayo, kenapa? Kenapa? Karena data yang disimpan sebelumnya. Benar. Ilmu nyimpan sebelumnya itu namanya statistik. Jadi dikumpulin semua, dibikin statistiknya, kemudian dirata-rata, terus dia lihat ke depan. Gitu ya, beres ya. Jadi ilmu dukun yang dipakai, yang sering disebut namanya artificial intelligence, kadang-kadang namanya data mining, kadang-kadang namanya text mining, kadang-kadang namanya deep learning, itu semua urusannya statistik. Gitu ya. Cuman kalau kita ngomong Google pakai statistik, langsung nggak laku. Jadi harus dibilangnya pakai yang keren, namanya artificial intelligence. Beres ya? Sekarang saya kasih lihat kemampuan Google yang gila juga. Ini semuanya gila sih. Tapi kalau udah dilihat bajingan semua, isinya kurang aja. Pernah sering pakai Google Translate kan? Translate google.com. Saya tahulah mahasiswa Republik ini makanya Google Translate semua. Buat bikin tugas pakai Google Translate, nggak apa-apa sih, halal. Sekarang saya cari kata-kata. Kenapa ini teh di enter kagak mau jalan? Kemon, ini nggak mau jalan nih Google Translate. Saya tethering dari handphone itu sih sebenarnya. Handphonenya on. Coba masuk Google mau nggak? Jalan nih. Coba translate. Oke, Google Translate ya. Oh, ini salah. Oh, salah nulis, kurang R. Translate, pantas nggak jalan. Oke, saya masuk Google dulu lah. Google. Oke, sekarang kita cari kata-kata berita ya. Misalnya tentang Jokowi. Janganlah. Nah, cari yang Wicida aja lah, Wicida. Oke. Saya klik Wicida. Terus saya akan ambil berita. Ini saya ambil nih ya. Klik kanan copy, masuk ke Google Translate, detect language, paste, translatein ke bahasa Inggris, dapat. Oke, beres ya, ngerti semua. Pertanyaannya, kira-kira tukang coding Google Translate ini ngerti bahasa Indonesia kagak? Kagak ngerti. Kira-kira ada berapa yang ngoding Google Translate? Ada yang bisa nebak? Ada berapa orang? Hah? Ada berapa orang? Programmer Google Translate itu ada berapa orang? Ada 2, benar. 2 orang. Kisahnya gini, sekitar 10 tahun yang lalu, Vice Presidennya Google datang ke Indonesia. Keren dong, Vice President Google datang ke Indonesia, jebret, datanglah dia ke Indonesia. Bertemulah dia dengan para penjahat di Indonesia. Para penjahat ini, orang baik. Penjahat-penjahat yang lain, dia tahu ini Vice President Google, langsung datang. Google, beli aplikasi, saya bikin aplikasi ini. Google, saya bikin aplikasi, lu beli aja, ini pasti keren banget. Google, saya bikin, semua pada gitu ke Google. Terus nengoklah dia ke Ono, orang baik. Ono, kamu minta apa? Dari tadi kan saya diem aja, saya nggak jual aplikasi, kagak. Gue cuma ngomong gini aja ke Google. Waktu itu Google Translate belum ada, yang Google Translate bahasa Indonesia kagak ada, nggak ada waktu itu. Bahasa Indonesia kagak ada. No, minta apa? Gue cuma minta satu aja deh. Bisa nggak itu Google Translate bikin bahasa Indonesia supaya mahasiswa Indonesia bisa kopas kalau bikin tugas.
gitu kan, deh. Kan si vice presidennya ngomongnya gini aja, oh lu cuma minta gitu doang, gampang, bulan depan juga jadi, bulan depan jadi. Kok bisa? Bisa, tuh kerjaan gampang banget. Terus dia nanya, lu tahu kagak? Ini ngomongnya bahasa Inggris ya. Saya pakai bahasa Inggris ya biar lu pada ngerti. Kalau pakai bahasa Inggris kan belepotan daripada. Jadi kita ngomong pakai bahasa Inggris. Lu tahu nggak program ini ada berapa? Kagak tahu. Ada berapa? 2. Anjri. Pusing saya. 2 orang. 2. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya? Lu tahu nggak dalamnya apaan? Dalamnya statistik doang. Ini Google Translate statistik. Jadi ilmu yang dipakai semua bukan ilmu informatika, kagak. Lu pada keluar semua. Jadi dalamnya itu statistik semua. Jadi perhatiin kalau Google Translate ya, ini terjemahin Google Translate terjemahin. Dia tidak menerjemahkan kata ini jadi kata apa, kagak. Perhatiin aja loh. Dia nggak menerjemahin kata ke kata loh, enggak loh. Pinter ya. Dia menerjemahin satu paragraf jadi satu paragraf. Dan dia makanya probabilitas. Kira-kira yang probabilitasnya paling dekat apa? Paragraf yang seperti apa probabilitasnya paling dekat terjemahannya. Jadi dia mainnya probabilitas. Itu hanya terjadi kalau si Google Translate-nya di training. Misal, teknik trainingnya sebelum ini, kalau lihat kelihatan teknik trainingnya. Oke, ini bisa suggest and edit. Klik. Ini kita bisa, misalnya saya edit ya. Ini saya buang, jadiin N. Beres kan? Nanti saya submit. Ini adalah proses training dan ini namanya statistik. Udah di training terus dia bikin statistik, akhirnya dia bisa ngeramal kalau kalimatnya seperti ini terjemahannya harus seperti ini karena di training gitu. Jadi tekniknya semua akan sama, semua di training. Tadi kita bisa tahu tanggal berapa akan macet di mana, training. Caranya gimana? Google dapetin data dari handphone kita. Ini sama. Tadi Bukalapak sama, di training. Semua sistemnya training. Terus semua sistemnya statistik, terus sistemnya semua dukun. Tuh, ngerti ya? Oke, sekarang saya kasih lihat teknik coding. Sekarang jam berapa ya? Masih ada 10 jam lagi. Terus. Oh, wah. Sebelum itu ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum lanjut ada yang mau Saya akan coding soalnya. Di sini saya akan coding. Ada pertanyaan? Saya nanya dulu deh. Susah nggak sih yang buat terangin? Lu pada kegananya. Susah nggak sih? Masih bisa diterima kan? Masih. Oke. Kita mulai masuk ke yang susah. Enggak, ada pertanyaan? Belakang, sebelah sana. Enggak ada. Aman. Oke. Sekarang saya akan coding. Oh ya, ngasih tahu aja ya. Ini yang barusan saya terangin di sini barusan. Anda bisa lihat di YouTube tadi ya, Ono Center, masuk ke playlistnya digital ekonomi. Jadi masuk ke sini Ono Center, klik Ono Center, masuk digital ekonomi. Mana playlist? Ini playlist. Terus di atas ini ada digital ekonomi. Jadi kalau mau ngelihat lagi yang kayak gini-ginian ada di dalam digital ekonomi ini. Kalau dilihat ini nanti digital ekonomi ada rekaman-rekaman saya memberikan ceramah buat staf Bank Indonesia dan sering banget. Saya sebulan mungkin 2 kali 3 kali ngasih ceramah ke stafnya Bank Indonesia tentang digital ekonomi segala macam. Cuman yang mungkin nggak saya kasih lihat sekarang yang ada di dalam rekaman itu
tentang Bitcoin, tentang blockchain segala macam saya terangin ke staf Bank Indonesia itu. Jadi kalau pengen belajar Bitcoin, blockchain dan teman-temannya bisa melihat rekaman itu. Beres ya? Jadi ilmunya banyak banget, silahkan dibaca. Tolong jangan lupa di subscribe, like, sama press bell. Digital ekonomi. Jangan khawatir. Gua kagak dapat duit lah, sebulan cuma dapat duit $2. Jadi dibandingkan Halilintar mah kalah jauh lah. Beres ya? Halilintar dapat duitnya berapa ya? Gede banget dia mah. Gua mah susah lah. Kalau udah ilmu-ilmu kayak gini mah susah cari duit. Mendingan ilmu yang garing-garing kayak Halilintar, duitnya banyak. Nggak usah sekolah. Lu pada sekolah. Jadi kita salah jurus semua sebetulnya sekolah. Mendingan nggak usah sekolah kayak Halilintar, duit banyak. Oke, ini beres ya? Udah? Sekarang kita akan coding. Saya akan pakai 2 bahasa pemrograman. Yang pertama orange. Oke. Kalau kita enter orange, kita lihat image yang akan keluar adalah orange. Jadi kita akan pakai bahasa pemrograman orange ini, tapi salah keyword. Keywordnya bukan itu. Jadi ntar masukin keyword salah lagi. Klik enter orange data mining. Oke. Ini dia data mining. Ini bahasa pemrograman. Jadi programmingnya kira-kira kayak gini nih. Programmingnya pakai GUI. Pertanyaannya, berapa orang di ruangan ini yang pernah pakai orange? Belum. Keren ya? Keren. Ini bahasa tolol sih sebenarnya, tapi yang apa? Tapi saya kasih lihat. Oke. Yang kedua, jadi ini bahasa-bahasa yang dipakai untuk tadi data mining, artificial intelligence dan sebagainya. Yang kedua nanti saya akan pakai namanya bahasanya 1 huruf aja, R. Nah, bahasanya cuma 1 huruf R. Enter. Nah, langsung keluar. Ini dia yang pertamanya nih. R Project for Statistical Computing. Jadi yang kita lakukan semua dari tadi kalau saya ngomong, kalau diperhatiin semuanya statistik. Jujur, orang-orang yang punya kemampuan statistik seperti ini dicari sama startup, Tokopedia, Bukalapak, Gojek, segala macam. Mereka cari yang jago statistik. Jadi kita-kita yang di jurusan informatika sebenarnya agak rugi. Kita nggak dicari. Jadi kalau Anda mau dicari, pindah jurusan ke jurusan statistik. Ini gue buka-bukaan aja nih. Saya buka-bukaan bener. Ini yang saya omongin beneran nih kejadian. Jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang nyari anak statistik, terus disuruh les coding. Udah cuma gitu doang. Lu bisa statistik, bisa lu belajar coding. Udah. Kagak dimasukin juga informatika, kagak. Belajar coding dikit aja. Codingnya pakai apa? Pakai ini orange atau pakai R. Nah, saran saya kalau bisa, kalau belajar matematik sama statistik jangan pernah bolos. Nah, ada guru matematik kagak? Oh, tukang bolos ya Bu ya? Waduh, rugi lu kalau bolos, sumpah. Duit paling kencengnya ada di sini. Kita cuma bisa coding udah mulai susah cari duit, udah pakai matematik aja. Dan matematik kita bisa nanti atur-atur sesuai dengan pesanan. Siapa yang mau menang 1-2 kan pakai matematik, semua diatur aja. Beres ya? Yang itu bohong, Oke, sekarang saya kasih lihat hasil akhirnya dulu. Saya bikin tulisan di kompasiana.com/owp. Ini hasil akhir ya.
Jadi masuk ke Kompasiana, masuk ke /OWP. Dah, sekarang turun ke bawah. Ini ada tulisan saya tentang text mining. Text mining, persepsi media online terhadap calon gubernur pilkada DKI. Jadi ini sebelum pilkada yang pertama. Oke. Ini kita baca artikelnya dulu dikit, mudah-mudahan kebaca. Kebaca nggak sih? Saya gedein dikit ya. Jadi saya baca ini ya. 1 minggu belakangan saya iseng-iseng belajar coding menggunakan bahasa uler yang relatif sederhana dari bahasa lainnya. Jadi tolong dilihat. Ini artikel dibuat waktu Ono belajar coding pakai Python. Ini Ono lagi belajar nih, jangan khawatir. Saya juga belajar. Emang cuman lu aja yang belajar, saya juga belajar. Saya belajar pakai Python. Terus kalau udah pernah belajar bahasa pemrograman kan membosankan kan, if, then, while, do, for, gitu-gitu aja kan, nggak menarik. Sumpah nggak menarik. Yang menarik waktu kita belajar pemrograman, kalau kita punya tujuan buat apa, bikin aplikasi apa kek, jadi menarik itu bahasa pemrograman. Nah, saya objektifnya adalah melakukan text mining. Jadi bikin program untuk baca tulisan. Jadi ini ada tulisan, saya baca pakai program, terus kita hitung pakai program itu. Misalnya kita ada file tulisan, saya baca jumlah kata Wichida ada berapa, jumlah kata Samarinda ada berapa, jumlah kata apa ada berapa. Jadi itu yang dipakai statistik. Tapi statistiknya statistik blow on aja, statistik yang bodoh-bodohan yang dipakai, jumlah kata itu ada berapa. Beres ya. Terus statistik yang kedua yang saya pakai adalah supaya saya tahu konteks ini lagi ngomongin apa, sebelum kata ini ada kata apa, sesudah kata ini ada kata apa. Jadi saya hitung berapa sering hubungan kata ini terjadi, pasangan kata ini berapa sering terjadi, pasangan yang kata yang mana berapa sering terjadi. Udah beres ya? Algoritmanya blow on aja, sederhana aja. Alah, ini ada iklan lagi. Gimana cara membuang iklan? Kalau bisa dibuang iklannya, kurang ajar. Gimana cara ngilangin iklannya? Reload. Oke, nah akan hilang kan. Nah ini yang pertama, dan ini dia. Pertama menggunakan keyword, masukin ke Google. Saya pakai keyword, ini nyebelin emang. Aduh, kacau. Udah, saya pakai keyword Agus Silvi, Ahok, Anies. Jadi Agus, ini kan pilkadanya DKI ya. Agus Silvi, Ahok, Anies. Masukin ke Google, nanti Google ngasih URL berita tentang Agus Silvi. Masukin Google ngasih URL berita Ahok, masukin Google ngasih berita Anies. Terus pakai software lagi, kita baca masing-masing beritanya kita kumpulin. Terus kita analisa pakai software yang saya buat. Oke, ini hasilnya. Nih. Dosen nggak boleh jawab. Dosen udah tahu soal. Ini gambar ini. Jadi kalau katanya semakin besar itu menunjukkan bahwa kata itu sering muncul. Kalau katanya semakin kecil, katanya jarang muncul. Jadi ini visualisasi data. Daripada ditulis kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, susah buat ngelihatnya. Supaya lebih gampang visualisasinya dari bentuk besar kecilnya. Terus hubungan antar kata, ini garis ini ngomongin kata ini sering berhubungan. Kata ini sering berhubungan. Oke. Pertanyaannya, gambar ini hasil dari keyword yang mana? Agus Silvi, Ahok, apa Anies? Ahok ya, salah. Ini gambar dari keyword Agus Silvi. Bingung kan? Jangan khawatir, saya juga bingung.
Jadi waktu saya masukin Agus Silvi, keluarnya gambar ini. Kagak percaya saya ulang, jebret. Keluarnya gambar ini lagi, kagak percaya lagi, ulang lagi, keluarnya sama, pusing saya. Saya kan orang teknik, males baca berita-berita politik sebetulnya. Urusan 0102 udah males banget. Lihat aja Twitter saya, nggak pernah ngomongin gituan, males soalnya. Udahlah, lu mau menang kalah, emang gue pikirin, terserah lu lah. Deh, beres ya. Jadi masalah politik nggak saya baca. Karena keluarnya seperti ini, terpaksa saya baca itu berita-beritanya tentang Agus Silvi. Udah tahu sih orang malas bacanya. Jadi sambil baca saya sambil pengen muntah teh, baca gue gitu. Soalnya udah muak bacanya. Udah akhirnya ketahuan kenapa Ahok ada di sini. Ternyata Ahok ada di situ karena Agus Silvi menyerang Ahok. Jadi Ahok ada di situ. Dari yang saya bingung, kenapa Agus Silvi hilang? Kan keyword yang saya masukin Agusnya nggak keluar, yang keluar Ahok. Baca, pas dibaca ternyata Agus berganti-ganti nama. Kadang-kadang Agus Silvi, kadang-kadang AHY, kadang-kadang SBY. Ya udah, akhirnya karena dia ganti-ganti nama, nggak muncul di situ. Dan kita tahu dari pilkada pertama Agus Silvi hilang. Jadi kelihatan banget ini masalah, kalau orang komunikasi ini namanya masalah branding. Jadi harus orang komunikasi yang baca berita itu. Saya bukan orang komunikasi, saya tukang coding. Saya bisa coding tapi saya nggak ngerti hasilnya apa. Beres ya? Nah ini, wah ini bisa tahu. Ini siapa ini? Ahok banget ya. Tapi kita yang ngelihat di sini adalah kata-kata yang ikut sama Ahok, ada sidang, agama, ketua, Islam, segala macam, umat dan sebagainya. Kata-kata itu yang membuat Ahok jatuh di kemudian hari. Jadi kelihatan di sini sebenarnya. Jadi sebelum pilkada pertama kita bisa ngeramal. Jadi ini semua perdukunan semua nih sebenarnya. Beres ya, kita bisa ngeramal apa yang akan terjadi. Ahok bisa jatuh. Tapi untuk tahu itu kita harus ngerti. Saya bukan orang komunikasi, jadi saya nggak bisa ngeramal, itu nggak bisa sebetulnya. Kalau yang ini Anies Baswedan, yang gede bukan Anies sebetulnya, yang besar adalah Baswedan. Itu beres ya. Sekarang kita akan coding, belajar coding. Coding yang akan saya lakukan di sini tidak akan ngitung angka, statistiknya nggak akan ngitung angka. Saya akan ngitung kata, gitu ya. Kata yang akan saya ambil dari laporan kabinetnya Jokowi yang diupload ke Bappenas. Ilmu seperti ini jarang yang make, dan teman-teman di ilmu sosial, teman-teman di politik segala macam, mereka sekarang tekniknya adalah baca pakai mata, terus pakai otak manusia, mengira-ngira hasilnya seperti apa, terus dia bikin kesimpulan. Yang bikin kesimpulan otak manusia. Tapi bayangkan kalau cuma 1-2 tulisan laporan masih bisa dibaca pakai otak manusia. Bayangkan kalau tulisannya, laporannya ratusan. Kemarin beberapa teman dari orang hukum datang ke rumah, saya pusing kadang-kadang. Datang ke rumah cowok semua kan garing banget ya, udah cowok. Terus Pono, kita harus analisa hukum Republik Indonesia. La ilaha illallah, gua kan bukan orang hukum, baca kitab undang-undang aja gua pengen muntah, suruh baca. Udahlah gampang lah, lu bikin software aja. Lah orang hukum suruh bikin software, pada mabok semua. Jadi kita sebagai tukang coding bisa bikin software-software seperti itu, dan gampang banget bikin softwarenya, dan kita bisa analisa. Jadi yang akan saya analisa adalah laporan Jokowi dari Bappenas. Oke, saya klik di sini. Ini ada data publikasi, saya klik data publikasi. Sambil nunggu ngeklik, saya akan jalanin komputer saya yang lain. Ini saya pakai VirtualBox, saya akan jalanin Orange. Ini dia Orange, saya akan start Orange-nya. Jadi Orange saya jalankan di komputer lain, pakai virtual ya. Kenapa nggak saya jalanin di komputer saya yang ini? Soalnya
saya suka ngoprek, jadi kalau ada apa-apa saya tinggal delete aja nih komputer. Jadi komputer, udah pernah lihat ngedelete komputer? Gampang kan kalau virtual box gampang. Ini komputer kita jalanin, deh, biarin jalan dulu. Jadi ini laporan dari Bappenas saya ambil, saya download, filenya berbentuk file PDF. Nanti saya butuh bikin, saya perlu konversikan PDF-nya jadi teks. Oke, kita konversikan PDF ke teks. Kalau mau gampang konversinya select all, klik kanan, copy ke notepad jadi teks. Udah, cuma gitu doang. Cuman biar keren gue bikin coding dong, kelihatan kayak tukang coding, bikin coding. Beres ya. Sekarang saya kasih lihat programnya. Ini makhluknya. Oke. Nih saya masuk, cuman gue kagak enak duduk di sini, jauh banget nih. Enaknya gimana? Enaknya gini aja ya. Nggak apa-apa, gue kagak. Itu tutup aja gue jadi gitu. Beres ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini tukang coding yang bener kayak gini bentuknya. Difoto kurang ajar. Oke, datanya saya taruh di sini. CD, Python, read, PDF, ls. Ini file-file program dan sebagainya. Datanya sendiri saya taruh di sini nih. Data, PDF, ls. Clear dulu lah, clear, ls. Ini datanya dia. Kelihatan di sini ada lampiran Perpres, ada Perpres sekian, ada RPJP. Ini kelihatan kabinet banget. Urusannya kabinet Indonesia. Filenya PDF semua. Oke. Kalau mau dibaca bisa dibaca. Saya kasih lihat bacanya. Masuk ke dokumen. Salah. Mana sih? Ini dia. Masuk ke read PDF, data PDF, ini RPJP sekian. Ini file benerannya yang nggak pernah saya baca. Sebenarnya si orang nggak pernah baca file ini. Jadi file itu apa yang lewat? Hah? Serunya di Wikida ada yang lewat. Oke, jadi ini file benernya bisa kita baca. Beres ya, kita baca. Deh. Terus saya konversiin jadi file teks. Saya konversi jadi file teks. Ada di sini deh. ls. Ini filenya yang ini dia. out.txt. Sesudah konversi jadi teks itu more out.txt. Oke. Ini hasilnya jadi teks, bentuknya kayak gini. Oke. Nih, saya ulang ya. Tolong lihat tulisannya. Dia bukan lampiran lagi. Ini udah diproses, teksnya saya proses juga. Jadi saya bikin program pakai bahasa Python untuk baca file, terus nyari kata dasar. Ini kata benernya adalah lampiran. Saya rubah jadi mak lampir. Enggak sih, jadi lampir doang. Terus aturan, saya rubah jadi atur. Jadi ambil kata dasarnya. Soalnya kalau katanya ada apa? Depan belakang itu apa namanya? Ya itu akhiran apa ibuhan. Kalau ada ibuhan, ada akhiran awalan tadi, jadi banyak katanya. Ada lampir, ada lampiran, ada aturan, peraturan, itu jadi banyak kata. Supaya ngitungnya lebih presisi, kata dibikin jadi kata dasarnya aja. Saya hitung kata dasarnya aja. Terus ya, ini teknik programmingnya kayak gini sih, ls, more, untuk baca yang ini nih, read PDF ini buat bacanya. Oke. Read PDF, nih bacanya kayak gini doang. Ini bahasa Python, kayak gitu doang. Python tuh bahasanya lebih sederhana daripada C, daripada Java. Ini bahasanya sederhana banget sih. Jadi enak banget. Buat saya yang udah tua, yang rambutnya udah mulai putih, programming kayak gini jadi gampang. Kalau Anda masih rambutnya hitam, sebaiknya jangan pakai Python. Pakainya Java sama C, apalagi pakai assembler aja lebih bagus.
biar makin hitam. Makin kebakar. Oke, ini buat baca teksnya. Jadi dapat teks. Terus buat ngerubah jadi apa sih namanya? Jadi kata dasar ini adalah stemming. Stemming itu buat jadi kata dasar. Saya ambil, klik kanan copy, more, paste. Oh salah. Nih, bego dia. Ini dia. Ini stemmingnya di sini nih. Ini stemmingnya di sini nih ya. Ini dia melakukan stemming. Dia pakai stemmer, terus diambil dari korpus apa segala macam Indonesian, jadi kata dasarnya dapat. Aduh sakit. Udah tua susah ya. Deh beres ya, dapat. Sekarang kita akan jalankan programnya orange canvas. Oh ya, Orange ini tidak harus di Linux ya. Kalau kita download, dia bisa juga di Windows, bisa di macOS. Jadi ini bisa di Windows, bisa di macOS juga. Saya makanya Linux karena lebih bagus daripada Windows. Nafsu banget. Ini bentuknya kayak gini doang. Ini orange. Oke, ini orange. Dah. Oke. Dia bilang ada orange yang versi baru 3.20, saya makanya 3.17, download later aja. Sekarang saya mau coding, saya akan coding. Tolong diperhatikan, ini coding. Tolong perhatikan baik-baik teknik codingnya. Pertama, saya harus baca file teks tadi. Adanya di text-able, di sini ada text file. Untuk baca file, tekniknya adalah klik, drag, coding. Beres ya. Terus di sini klik kanan, saya open, kita masukin nama filenya apa. Kita bisa browse, kita klik file itu. Beres ya. Deh. Sekarang file itu harus disegmentasi. Saya ambil fungsi segmentasinya, klik drag. Untuk codingnya cuma gini doang. Klik gini. Coding. Beres ya. Tapi ini bentuknya masih teks. Untuk bisa dilakukan text mining, saya harus merubah formatnya jadi korpus. Caranya di sini ada, bawah ini ada interchange format. Klik sini, klik. Kalau mau tahu satu fungsi outputnya apa, inputnya apa, mouse-nya diarahin aja ke sini, ke fungsi itu. Langsung dia ngasih tahu inputnya apa, outputnya apa. Jadi harus sesuai banget input output. Beres ya. Ini saya nggak baca manual. Waktu saya coding pertama kali saya nggak baca manual. Saya cuma baca aja inputnya apa, outputnya apa, sambungnya. Ini sekarang kita akan melakukan perubahan format supaya jadi korpus. Cara codingnya cuma gini doang. Klik, klik, coding. Beres kan? Supaya kata-kata yang tidak dibutuhkan dan dari dibuang-buangin, saya akan melakukan pre-processing dari text mining. Jadi saya masuk ke text mining, di sini ada fasilitas untuk pre-processing. Saya ambil, terus saya sambungin. Mana nih? Kagak kelihatan. Mana ini dia? Nih, sambungin ke sini, klik, beres. Sekarang saya pengen lihat hasilnya. Goblok banget kan codingnya, asli, tolol kan ini. Tapi kasihan lu pada gak coding kayak gini. Codingnya kecanggihan semua sih jadi orang, kepinteran lu pada. Yang kayak gini, nih hasilnya, hasil coding tolol. Klik ke sini. Kita lihat word cloud-nya ya, kita sambungin nih. Klik. Hasilnya adalah keluar. Kita klik ini, keluar. Keren kan? Tepuk tangan dulu dong, gila loh.
ngajar. Cuma gitu doang. Coba diulang lagi kita lihat. Kita cuma ngambil, baca file, rubah segmennya, ubah jadi korpus, buang dan dikedari, keluarin gambarnya, selesai. Hasilnya yang ini, jadi beres, udah coding selesai. Keren kan? Ini kalau mau dilucu-lucuin bisa dirubah-rubah sih. Misalnya ini digeser-geser gini, ini ya, bisa hitam putih, bisa kayak gini, bisa digeser, lucu-lucu kan? Bikin pusing orang mah gampang lah. Kelihatannya kayak kita programmingnya keren banget, cuma gini doang. Nanti tinggal capture screen, masukin JPEG segala macam, terus kita bisa bilang program Pak Jokowi ini urusannya arah pembangunan, peningkatan, pengembangan, sasarannya apa, pokoknya nipu aja udah beres. Beres ya. Ini jujur kemarin lebih gila lagi saya iseng, saya masukin ke YouTube sih. Jadi kalau kita pakai Google Chrome tuh ada API buat dari suara jadi teks, ada kan? Jadi ini mahasiswa saya lagi saya kerjain, mereka pengen survei. Jadi mahasiswa saya mau survei tentang e-learning di sekolah-sekolah dia, di kotanya dia. Jadi surveinya direkam pakai video, pakai handphone, terus dapat suaranya, pakai Google Chrome diambil jadi teks, masukin ke software seperti ini, langsung kita keluar isu-isu apa yang dipikirin sama orang-orang yang disurvei itu. Ini makin besar hurufnya, semakin banyak, makin sering kata itu muncul. Kalau hurufnya kecil, berarti jarang muncul. Udah gitu doang. Beres ya? Ini R. Oke, saya tutup sekarang R-nya. Saya akan coding lagi yang ini, tutup ya, udah ya. Gampang kan? Serius lu belum pernah coding pakai R? Orange belum? Aduh. Ya, perlu diajarin supaya dapat rezeki halal lebih banyak. Sekarang saya akan keluar, ini saya akan tutup, shutdown. Saya akan nyalahin komputer mesin yang lain. Saya akan masuk ke R. Beda mesin lagi. Tapi datanya masih sama, datanya itu juga. Jokowi juga sama, dari Bappenas saya ambil. Cuman kira-kira tekniknya ada di sini. Jadi masuk ke wikinya saya, masukin kata kuncinya R. Oke. R adalah bahasa pemrograman untuk lingkungan perangkat lunak open source untuk komputasi statistik. Oke. Dan kita akan melakukan komputasi statistik pakai R langsung. Kenapa pakai itu? Soalnya pakai yang orange nggak bisa tadi. Yang akan saya lakukan sebenarnya cuma gini doang. Dari laporan Jokowi tadi, saya pengen tahu konteks. Kalau tadi dia cuma ngitung jumlah kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, terus dibikin dalam bentuk gambar. Saya akan ngitung konteks, kata ini berhubungan sama kata apa, kira-kira kayak gitu. Dari situ nanti kita bisa ngeliat programnya Jokowi arahnya kemana, karena kita bisa lihat konteks. Cuman ini belum loading, sambil nunggu bentar, saya akan kasih lihat ini dulu. Saya lupa cerita dari awal. Ini di sebelah saya ini hard disk, isinya perpustakaan, buku-buku dan sebagainya. Kopi dari sini, perpustakaan ini ada di kampus Wikida ini. Jadi kopinya ada, buku-bukunya ada, Anda bisa belajar. Sekarang caranya belajar gampang banget. Tolong sebutin, mau nyari buku tentang apa? Sebut. Bahasa Inggris tapi ya. Ini semua buku bahasa Inggris soalnya. Hah? Cloud computing. Oke, saya akan masukin kata kuncinya cloud. Langsung banyak banget nih cloud. Oke, ada cloud computing.
Ini ya, ada mobile cloud computing, ada cloud and fog computing, mastering cloud computing, banyak banget. Saya klik sembarangan bukunya. Nih, yang ini aja yang gampang ya, cloud computing for dummies. Ya udah, jadi bukunya ada, jangan khawatir, dan buku ini sudah ada di kampus Wichida ini, dan Anda bisa copy semuanya. Tapi jangan pernah bilang ini buku dari Ono, jangan. Soalnya Ono dapat buku ini dari torrent. Maklum, gue modalnya sama lu pada sama, jadi kita juga torrent juga modal. Tapi bukunya bagus, asli bukunya bagus-bagus, jumlahnya ribuan, dan Anda bisa bikin tugas akhir enak banget, referensi udah banyak banget sekarang. Terus ya, ini harddisk yang di copy 2 tera, jadi sudah ada di kampus ini 2 tera. Beres, coba kita lihat sudah berhasil loading belum? Ya masalah dulu, nggak loading tuh, crash nih mesinnya, nggak berhasil, ya gitulah. Sebentar. Oke, gue pakai teknik gila. Ini saya power off. Oke. Saya delete dulu karena saya kesel, saya delete dulu, remove. Ini percobaan ya. Saya buang. Sekarang saya akan load mesin baru, import mesin baru. Saya ambil dari hard disk saya, ada di sini, ada di ini dia. Next, saya masukin lagi, next. Jadi saya ambil mesin baru karena mesin yang itu udah crash, rusak. Jadi kalau kita lagi eksperimen bisa kayak gitu, mesinnya rusak dan Anda ngelihat langsung mesinnya nggak jalan-jalan. Sekarang saya load lagi, masukin mesin yang baru, pakai doa, mudah-mudahan berhasil. Kita coba lagi, kalau berhasil kita akan coba, kalau gagal ya sudah, habis game. Cuma nanti programnya saya kasih lihat aja. Programnya kira-kira kayak gini. Di sini ada tentang file processing, baca file segala macam, baca file PDF segala macam. Di sini ada tentang text processing. Yang kita pakai adalah bgrams yang di sini. Karena kita akan melihat hubungan 2 kata. Oke. 2 kata itu namanya bgrams. Di foto lagi 2 nih, kacau loh. Ya, kayak gini dong kalau 2 yang benar. Lebih kacau lagi. Oke. Nanti programnya kira-kira kayak gini bentuknya. Saya ngeload library. Kalau dalam bahasa C itu adalah include. Oke. Terus yang ini subroutine untuk baca file, read file. Terus yang ini subroutine buat ngebuang stop words. Terus yang ini di bawah ini subroutine buat bikin gambar. Agak lebih panjang kemana-mana dibandingin orange. Orange lebih gampang, ini lebih ribet. Tapi ini yang banyak dipakai oleh orang-orang yang kerja di startup. Jadi bahasa yang ini yang dipakai. Karena memang bahasa buat big data segala macam, yang ini yang dipakainya. Oke, coba kita lihat sudah berhasil belum? Dia ngeload, sudah berhasil. Kita coba jalankan lagi makhluk ini. Normal start, change network setting. Kita bikin NAT. Oke. Pakai doa, mudah-mudahan jalan. Kalau jalan bener, kita coba program tadi, bisa nggak kita jalanin di sini. Jadi program tadi yang orange dan sebagainya sudah saya masukin ke perpustakaan ini juga. Jadi Anda bisa nyoba macam-macam. Jadi nggak perlu install R apa segala macam. Kalau ada error segala macam bisa kita delete, kita jalanin ulang. Ini udah saya delete, udah jalan ulang dan mudah-mudahan jalan. Ini udah jalan. Saya quit. Saya buka browser karena saya akan copy paste program tadi, dan saya akan buka terminal buat masuk ke program si R-nya tadi. Oke. Saya restore session. Ini programnya udah. Oke. Sekarang kita akan coding ya.
Nah ini codingnya yang ini lebih serius. CD dokumen Python read data PDF clear layar. Saya akan masukin ke R. Jadi cara jalanin R cuman R enter jalan, dia udah jalan. Sekarang saya akan jalankan programnya. Oke. Saya akan copy paste, cuma gini doang, copy paste. Load library, klik kanan copy, masuk ke sini, klik kanan paste. Ini library di load semua. Beres, library udah di load. Sekarang saya jalanin lagi, baca file teks. Ini perhatiin yang dibaca adalah out.txt. Ini file yang tadi, yang isinya kata-kata dasar tadi, tinggal dibaca. Baca file itu, dan saya akan bikin matriksnya. Ini matriksnya langsung dibuat sama dia. Klik kanan copy, masuk ke sini, paste. Oke, udah. Terus saya buang semua stop words yang nggak dibutuhin, kata dan, di, ke, dari akan saya buang. Programnya cuma kayak gini doang, subroutinnya. Ini stop wordsnya sampai sini. Oke. Stop words dibuang sekarang, udah. Oke, sekarang saya akan nampilin grafiknya, gambarnya. Klik kanan copy, klik kanan paste. Perhatiin programmingnya, tekniknya yang dipakai teknik copy paste. Ini hasilnya, analisa dari kebijakannya Jokowi. Kelihatan Jokowi fokusnya pada kawasan kota, sarana prasarana, lingkungan hidup. Ini ada arah kebijakan, dia ada fokus ke arah air minum, industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi, produksi jasa, tata kelola, tenaga kerja, Papua Barat, dan yang gede di sini. Nah ini yang menarik dilihatnya. Ternyata Jokowi fokus ke wilayah pulau. Apa ini nggak kebaca? Daerah. Ini kayaknya pengembangan atau apa? Enbang, nggak ngerti dah. Daerah pembangunan cepat, kapasitas ekspor. Ya kayak gitu nih. Ini tingkat kapasitas ekspor, akses, nilai, kualitas layanan dasar segala macam. Jadi arahnya gede ke arah wilayah, bukan ke arah kota besar, terus meningkatkan ekspor gitu. Dan itu laporannya nggak pernah saya baca sampai hari ini, yang baca dia doang. Beres. Ada pertanyaan? Ini kita lihat lagi, tolong kalau perlu difoto nih makhluk ini. Pertanyaan? Nggak ada. Serius nggak ada. Ini pusing atau bingung atau stres? Soalnya tadi rencana awalnya yang bertanya tadi dapat bonus diajarin buat coding. Nah, karena yang nanya cuma satu orang ya, apa 2 orang ya tadi? Ya. Sip, pertanyaan nggak ada? Ada yang bertanya sebelum kita closing ya, karena waktu kita juga habis. 11.30. Oh, habis. Pertanyaan. Iya. Nggak ada? Nggak ada, ya udah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini silahkan difoto alamatnya segala macam. Kalau mau bertanya nanti bisa pakai email, bisa pakai Twitter, bisa lihat di YouTube saya rekaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara Sunnah Nasional kita